Setiap daerah, budaya maupun negara memiliki mitos dan cerita rakyat. Cerita-cerita ini tersebar turun-temurun dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi sebuah legenda yang dipercaya benar-benar terjadi, bahkan hingga mengakar dalam kepercayaan masyarakat. Begitu lekat dengan sejarah hingga kisah mistis, membuat kita penasaran akan kebenarannya. Tak jarang legenda bernuansa gelap ini biasanya melibatkan sosok menyeramkan. Dan inilah kisah-kisah legenda dalam tanah air hingga mancanegara. Semarang memang menjadi salah satu kota yang memiliki banyak sekali tempat historis peninggalan masa penjajahan. Kini tempat-tempat historis itu banyak digunakan sebagai lokasi wisata ataupun museum. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia pada zaman dahulu pernah dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Belanda. Tak heran bila ada banyak tempat bersejarah di Indonesia yang memiliki arsitektur khas Belanda. Gedung yang sudah dibangun ratusan tahun yang lalu ini menjadi saksi keadaan Indonesia di masa kolonial. Ini membuatnya memiliki kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah Marabunta Gedung Multiguna. Gedung yang berlokasi di Semarang ini memang mempunyai cerita historis di baliknya. Namun, tentu saja selalu ada cerita misteri yang mengiringinya. Gedung Marabunta merupakan salah satu bangunan tua yang berada di Jalan Cendrawasih. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Belanda tropis. Tak ada yang tahu persis kapan gedung ini dibangun. Namun para arkeolog memperkirakan gedung itu dibangun bersamaan dengan pengembangan kawasan Kota Lama sekitar tahun 1824. Gedung itu dibangun dengan tujuan menyediakan tempat hiburan bagi para penghuni kawasan Kota Lama yang saat itu didominasi warga Eropa. Pada bagian atas gedung terdapat dua patung semut raksasa Marabunta. Semut ini menjadi logo dari gedung bersejarah yang berada di Semarang ini. Selain menjadi logo, semut tersebut juga menjadi inspirasi nama dari gedung ini. Bila diartikan secara bahasa, Marabunta berarti semut merah besar. Marabunta merupakan nama salah satu spesies semut karnivora yang berasal dari Afrika. Di samping itu, gedung ini dulunya merupakan pusat kendali spionase Jerman saat Perang Dunia Pertama. Konon di gedung tua ini sering terlihat penampakan makhluk tak kasat mata. Dulunya, gedung ini diberi nama Schouwburg yang artinya gedung pertunjukan. Pada era kolonialisme Belanda, gedung ini sering difungsikan sebagai tempat pertunjukan komedi Istanbul dan teater. Karena pada zaman kolonial, orang-orang Belanda biasanya menghabiskan akhir pekan mereka dengan melihat pertunjukan bersama keluarga. Tak hanya itu, gedung itu juga dijadikan sebagai pertunjukan musik dan lagu-lagu dari para musisi dan penyanyi terkenal, juga beragam tarian, mulai dari tari tradisional hingga tari erotis. Pada zaman itu terdapat seorang penari berparas cantik yang begitu populer, yang memiliki nama panggung Putri Matahari. Penari yang konon berdarah Belanda Indonesia ini memiliki nama asli Margareta. Karena kepopuleran Putri Matahari pada saat itu, maka pada kaca-kaca bangunan ini terpatri gambar noni Belanda yang tidak lain adalah Putri Matahari tersebut. Pada tahun 1895, Putri Matahari pun menikah dengan seorang perwira Belanda, Kapten Rudolf McLeod, saat berusia 19 tahun. Di balik kisah menariknya, sebenarnya Putri Matahari merupakan seorang agen mata-mata Jerman dan Prancis. Selama Perang Dunia Pertama, Matahari mengundang kecurigaan karena sering bepergian di antara negara-negara Eropa. Pada 1916, ia ditangkap di London atas tuduhan menjadi agen ganda. Karena inilah, akhirnya, ia dihukum mati pada tanggal 15 Oktober 1917. Akhir yang tragis ini yang membuat banyak orang percaya Putri Matahari bergentayangan di gedung ini.
Menurut cerita masyarakat yang tinggal di sekitar bangunan tersebut, konon sering terlihat penampakan noni Belanda yang sedang menari-nari di dalam bangunan. Sosok perempuan Belanda ini seperti sedang mementaskan sebuah opera ataupun drama. Kisah gaib ini bahkan sudah sangat terkenal di antara warga Semarang, sehingga menobatkan Gedung Marabunta sebagai salah satu tempat yang angker. Pada masa Perang Dunia Kedua atau lebih tepatnya pada masa penjajahan Jepang, terjadi perang untuk merebut kemerdekaan. Ini membuat gedung pertunjukan ini bernasib merana. Setiap sudutnya kumuh dan rusak karena tidak digunakan dan kurang perawatan. Selain itu, Gedung Marabunta ini konon pernah roboh dan mengalami kerusakan berat karena banjir rob, sehingga merusak beberapa bagian gedung. Ini menambah kesan mistis Gedung Marabunta. Karena tidak dipergunakan sekian lama, beberapa bagiannya dipenuhi dengan pohon-pohon dan tumbuhan liar. Konon karena inilah tempat ini kemudian dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Beberapa orang yang telah mengunjungi sisi Gedung Marabunta yang tidak terurus ini kerap melihat penampakan makhluk gaib saat malam maupun siang hari. Salah satu yang dipercaya sebagai penghuninya adalah sosok perempuan bergaun putih dan berambut panjang. Gedung yang masih kokoh dan telah direnovasi ini merupakan replika Gedung Marabunta yang menggunakan sisa puing bangunan yang asli yang berada tepat bersebelahan. Kini gedung tersebut berfungsi sebagai gedung pertunjukan bergaya Indis yang bisa digunakan untuk tempat pementasan seni budaya dan juga disewakan untuk resepsi pernikahan. Konon pada tahun 1999 oleh seorang pengusaha, gedung ini sempat dijadikan kafe, tempat persinggahan para importer asing yang datang ke Semarang. Gedung ini disulap menjadi sebuah kafe yang ramai dan terkenal kala itu. Namun, kafe ini hanya bertahan selama 2 tahun. Konon ini disebabkan karena pengunjungnya pada saat itu sering mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata.